Iya, Ya, yang dirampas oleh. Oke. Ada pertanyaan? Cukup Pak, ini lanjut. Sekarang kedua yaitu mobil jenisnya Letnan Jenderal Ahmad Yani saat menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Oh. Ini mobil namanya Polos ya. Waktu tahun 1965 yang memiliki mobil sendiri hanya 5 negara, salah satunya adalah Jepang. Oh, cuma 5 negara aja. Iya. Oh, ini mobilnya mobil asli nih, Pak? Mobil aslinya, Asli ya, aslinya. Kalau yang di tempat-tempat lain itu replika. Ini yang dia masih, ya memang masih besar ini. Iya. Oke, langsung bergeser Pak. Langsung kita menuju yang ke mobil ketiga, yaitu mobil Land Cruiser tanpa. Ini, Land Cruiser. iya. Mobil ini adalah mobil dinasnya Mayor Jenderal Soeharto saat menjabat sebagai Pangkostrat. Oh, Pangkostrat. Ini yang dipakai langsung untuk menyaksikan pengangkatan para jenazah dari dalam sumur yang kita lihat tadi. Ini memang punya sejarah juga karena dipakai langsung untuk menyaksikan pengangkatan jenazah. Iya. Sehingga di museum tadi ini juga masih lengkap, mesin-mesinnya juga masih lengkap. Kalau dirawat lagi ya hidup sih, cuma biayanya. Iya. Oke. Selanjutnya kita ke museum. Sip. Baik. Kebetulan di Monumen Pancasila Sakti ini mulai tanggal 29, 30, 31 Agustus ada pameran di Museum Monumen dan Perpustakaan. Ada Museum Satria Mandala. Museum Prajurit, Museum Bakti TNI adalah perpustakaan. Jadi ini Usiara TNI memberikan kesempatan kepada anak-anak yang masih sekolah khususnya saya mau mengerti dan mau tahu serta mau baca-baca buku sejarah yang sekarang dipamerkan. Sebelumnya ini ada di dalam naungan. Sejarah TNI. Oh, secara TNI ya. Oke. Kalau ini Satria Mandala ada di Jalan Gatot Subroto. Terus Museum Prajuritan ini ada di Taman Mini. Iya. Terus Museum Bakti TNI ada di Cilangkap, pas itu Mabes. Oh, Cilangkap ya, oke. Ini adalah perpustakaan juga ada di Jalan Gatot Subroto dan ini adalah sepeda dan aquarium dari Monumen Pancasila Sakti. Ini sepedanya Bapak Polisi Sukitman. Oh, kalau Sketman. Oke. PKI tapi tidak berumur. Iya. Dan ini adalah aquarium yang dipakai oleh Pam Intai Angkatan Laut untuk masuk ke dalam sumur Waktu ngambil jenazah ya. supaya bisa diangkat ke atas. Tabung oksigen ya Pak ya. Tuh, kalau tanpa ini tidak mungkin. Iya. Karena baunya juga Sudah bau busuk. Iya. Oke. ini sebagian kecilnya. Sekarang kita menuju ke Oke. ini adalah miniatur desa Ligonjaya tahun 1965 yang kita tadi masuk ke dalam itu. Dulunya di sana itu ada 13 rumah, tapi sekarang tinggal 3 rumah. Karena 3 rumah ini yang mengandung sejarah, sedangkan yang rumah yang lainnya hanya dipakai untuk hura-hura oleh PKI. Ya. Itulah ada rumah penyiksaan, ya, penahanan itu. Ya, rumah pos komando, rumah dapur umum juga sumurnya ada. Sumurnya di. Ini. Oh iya. Sumurnya, oke. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Mau ikut jalan-jalan? Mau ikut jalan-jalan? Ayo. Silakan. Kalau mau ikut, tidak apa-apa. Yang pertama, Indonesia merdeka tahun 1945, tepatnya bulan Agustus tanggal 7 tanggal 4 bulan November 1945, PKI sudah melakukan kegiatan yang sangat mengerikan di 3 daerah, yaitu di daerah Tegal, Brebes, dan Pemalang, di mana ormas-ormasnya PKI ini menurunkan secara paksa pejabat-pejabat, kepala daerah, ya,
Dan PKI ini juga berhasil menculik Bupati Tegal. Oh, buat itu Setelah diculik, dagingnya dikuliti, setelah itu langsung diarak keliling kampung sampai meninggal. Istrinya juga ikut ditangkap oleh PKI, padahal istrinya ini juga adik kandung dari R.A. Kartini, namanya Ibu Kartina. Beliau juga ditangkap, ditelanjangi, dimasukkan dalam karung, diarak keliling kampung juga, tapi berhasil ditolong oleh warga. Oh, selamat ya, Pak? Selamat, ya. Nama tersebut sekarang diabadikan menjadi nama rumah sakit umum di daerah Tegal. Berikutnya aksi teror gerombolan Curug Mamar. Ini adalah Bupati Banten, di mana waktu itu ya di hari yang pada tanggal 17 Oktober ini akan ada kunjungan dari Dewan Pemerintah Pusat karena bupatinya ini dihalang-halangi oleh komunis supaya tidak bisa bertemu dengan perwakilan pemerintah pusat ini, maka di tengah jalan ini ditangkap, dibunuh, langsung dibuang ke sungai. Oh, cuma amat ya. Iya. Selanjutnya yaitu aksi teror pasukan ubel-ubel di Sepatan Tangerang, masih pada tanggal 12 bulan 12 1945, di mana pasukan ubel-ubel ini merampas harta bendanya milik masyarakat daerah Tangerang dengan cara paksa. Seandainya melakukan perlawanan langsung disiksa dan dibunuh. Juga menculik tokoh nasional Jakarta Timur yaitu Otto Iskandar Dinata. Selanjutnya yaitu pasukan merah, di mana ormas PKI ini di daerah Cirebon mengatasnamakan dirinya pasukan merah, sempat melakukan pemberontakan dan berhasil menguasai kota Cirebon. Pada saat sedang beristirahat di hotel tersebut langsung dikepung oleh anggota TRI. TRI, Pak? TRI, Tentara Rakyat Indonesia, dan polisi. Mengepung hotel tersebut, semua anggota PKI ditangkap dan senjata yang dia miliki juga langsung dirampas. Masih tahun 1945, menginjak tahun 1946, di mana tahun 1946 di Langkat ini masih berbentuk kerajaan. PKI memprovokasi masyarakat supaya melakukan demo dengan alasan supaya kerajaan tersebut bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkat di Sumatera ya, Pak? Sumatera, Pak. Pada saat masyarakat demo, PKI langsung menyerbu kerajaan dan membunuh raja dan keluarganya. Setelah dibunuh, harta benda milik kerajaan pun langsung dirampas semuanya. Selanjutnya, pemogokan buruh Sarbupri di Belanggu, Jawa Tengah, di mana di Belanggu ini ada pabrik karung Goni. Iya, Pak. Ormas PKI ini memprovokasi karyawan supaya melakukan demo dengan alasan tuntutan kenaikan upah, sehingga terjadi kemacetan kerja sampai berapa hari. Itu. Selanjutnya Ini tahun 48 ya, Pak? Iya. 48, ini juga 48, 19 Agustus 1948, pengacauan Surakarta, di mana di PCK Surakarta ini sedang mengadakan hiburan malam dan pasar malam, sedang untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Tersebut dibikin kacau, tempat hiburannya dibakar dan melukai beberapa orang pengunjung. Kalau kita perhatikan di Rama 1 sampai 7 ini gunanya orang-orang PKI untuk mengalihkan perhatian pemerintah dalam segi keamanan. Jadi Pecahnya pada tanggal 18 September 1948, PKI melakukan pemberontakan yang pertama. oh, ini titik awal titik paling besar ya, Pak? akhirnya, ya. Oke. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Musso dan Amir Sarifuddin, di mana PKI waktu itu ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Itu Soviet Indonesia. jadi bukannya membantu kemerdekaan supaya ekonomi lancar, baik itu mereka sudah punya keinginan sendiri. Ya. Betul.
Oh, ini. Pembunuhan di Kawedanan Ngawen, Blora, Jawa Tengah tahun 1948. Ini ada 24 polisi yang ditawan oleh PKI. Wow. Ada 7 polisi muda yang dianggap berbahaya. Mereka dipisah, ditelanjangi, di tangannya langsung dicepit lehernya menggunakan bambu, 2 bambu. Saat menjerit kerintingan juga orang-orang PKI ini yang lain bersorak ria, ya, bahagia melihat orang kesakitan. Setelah mati langsung dimasukkan ke dalam lubang WC. Oh. Itulah sejarah yang sangat mengerikan. Jadi setelah terjadi pemberontakan gagal, mereka tetap bergerilya, ya, melakukan provokasi terhadap masyarakat. Pembebasan orang gareng. Ini sebuah pabrik tebu di daerah Orang Gareng Nganjuk ya Pak? ke Madiun. Madiun ya? Ya. Oh. Magetan, Madiun. Ya, ya. Ini di mana pabrik tebu ini juga dimanfaatkan oleh PKI untuk menawan ratusan orang dari berbagai macam kalangan. Tapi khusus untuk para santri, para guru ngaji, penawanannya dipisah di dalam satu ruangan. Setelah itu disembelih semuanya. Jadi semuanya dengan cara yang sangat keji. Tapi ada satu santri yang pura-pura meninggal. Pada saat anggota ABRI ini bergerak membebaskan orang-orang yang dibunuh, santri tersebut memberikan kode dari dalam ruangan hingga pintu langsung didobrak. Membuka, maka mengalirlah darah setinggi mata kaki orang dewasa, anaknya para santri tersebut. Selanjutnya yaitu penghancuran Desa Soko, di mana Desa Soko ini adalah basisnya orang-orang PKI, ya, dihancurkan juga oleh anggota ABRI dan masyarakat tetangga Desa Soko yang membantu anggota ABRI. Berarti ini mulai penyerangan dari pemerintahan ya Pak? Iya, pemerintah sudah mulai melakukan perlawanan. Oke. Karena selama ini diam, sekarang dengan adanya pemberontakan tahun 48 inilah mereka sudah mulai bergerak. Selanjutnya itu pembantaian di Gunus. Jadi dari tahun 45 ya Pak, mereka udah mulai gerilya ya? Iya. Yang tadi sebagian itu kan gejolak-gejolak yang besar, mungkin yang kecil-kecil tidak terekspos kali Pak ya? Tidak ada seperti tiap ini wilayah pasti ada, cuma Betul. di sini diambil garis besar. Iya, iya, iya. Berikutnya itu pembantaian di Gunus, ini masih di Madiun juga. Jadi PKI menawan ratusan orang dari berbagai macam kalangan juga, ya. Karena PKI ini dikejar terus oleh anggota ABRI, maka tawanan ini dianggap mempersulit perjalanan mereka. Tiba di satu desa, tawanan ini langsung dibunuh semuanya dengan berbagai macam cara. Ada yang dipenggal lehernya, dibelah perutnya, ada juga yang ditusuk pakai bambu runcing. Laki-lakinya ditusuk dari bubur tembus ke leher, perempuannya juga sama, ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke leher juga pakai bambu runcing. Setelah itu ditancapkan di tengah sawah. Dianggap sudah mati semua, langsung ditinggal. Ini samanya jawaban dari mereka terkait dari penumpasan yang tadi ya? Setelah ada tindakan dari pemerintahan dan aparat. Untuk melakukan provokasi, iya. intimidasi dengan cara kekerasan itu. Selanjutnya musuh tertembak mati. Wah, Ya. Musuh ini yang memimpin pemberontakan di Madiun, ya. ditembak mati di daerah Ponorogo saat sedang bersembunyi di sebuah jamban milik masyarakat. Oh, tanpa ada pengawalan saat itu Pak ya? Sebenarnya ada pengawalannya, tapi karena mulai makin kesini logistik juga sudah makin habis, dan mulai kepepet, mereka langsung mencari masing-masing. Selanjutnya pembunuhan massal di Tirtomulyo. Di desa Tirtomulyo ini ada sebuah gudang bekas dinamit, dimanfaatkan juga oleh PKI untuk menawan ratusan orang dari berbagai macam kalangan juga. Setelah ditawan di sini, disiksa. Setelah disiksa langsung disuruh lari satu persatu. Tapi di tengah jalan sudah ada yang menunggu untuk membunuh para tawanan tersebut. Sudah dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Tirtomulyo itu di mana Pak? Di daerah Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah juga ya? Ada yang dibacok pakai cangkul kepalanya, ada yang ditembak dan berbagai macam. Setelah mati dibuang ke jurang yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya Keganasan para pemberontak G30 PKI. Kita lanjut di